Halo, ya kembali lagi masih di kamar saya. Saya masih di kamar dan di belakang saya itu ada anak saya juga nonton laptop. Ini masih pagi hari di sini dan ya ada yang beda ya. Rambut saya agak saya saya kuncret karena ya udah mulai panjang tapi belum potong aja sih. Nggak ada rencana untuk manjangin. Oke, kamu pernah dengar nggak sih yang open recruitment IT programmer? Nah, di situ ada kualifikasinya ya. Apa aja yang harus diminta gitu skillnya kan ya. Dan itu rame, cukup menurut saya rame di beranda saya keluar soalnya di Facebook. Nah, kita akan uh, ulik-ulik ya. Jadi di BUMN itu kan sebenarnya butuh programmer juga, IT programmer kan pasti karena dia pasti butuh sistem pasti kan. Nah, kalau kamu perhatikan sebenarnya di kualifikasinya itu kan ada pendidikan minimal satu, terus menguasai bahasa pemrograman web, PHP, JavaScript, jQuery, JSON, Java, Android, Swift, iOS. Lalu menguasai framework Laravel dan kode Igniter, kemudian menguasai database MySQL, Postgre, MariaDB, SQL Server, kemudian memiliki wawasan terkait fiber optik, fiber optik dan networking, lalu menguasai aplikasi editing video dan grafik, Photoshop, Corel, After Effects, Adobe Premiere dan lain-lain nilai tambah. Terus siap kerja di luar jam kerja normal. Wow. Lalu diutamakan pria. Ya. Kalau kalau kamu perhatikan kualifikasinya itu nggak memungkinkan sekali orang bisa menguasai itu semua dengan lulusan S1 atau langsung fresh graduate pengen jadi ASN misalnya, dia daftar di BUMN sebagai programmer. Itu hal yang sedikit sekali mungkin peluangnya kalau kalian setelah lulus S1 terus bisa semua itu ya. Kecuali waktu kita kuliah kita udah banyak hal yang dipelajari terkait kebutuhan industri misalnya. Kan kadang di kampus ya atau di perkuliahan itu kan pelajarannya itu nggak nggak up to date ya aku bilang, karena nggak relate sebenarnya kebutuhan industri apa ternyata di kampus atau perkuliahan itu yang diajarkan itu mungkin terlampau 10 tahun yang lalu gitu loh sebenarnya teknologinya, yang harusnya kita di kampus atau perkuliahan itu diajarkan dengan teknologi yang baru gitu, yang sesuai dengan kebutuhan industri, terutama kalau kita ngomongin programmer ya harusnya kita diajarin yang up to date ya, ilmunya. Nah, dan kadang juga kan dosen juga ya dosen-dosennya dosen-dosen lama kan, terus ilmunya juga lama, mungkin dosen juga ada yang rajin upgrade ilmunya, ada juga yang dosen nggak rajin upgrade ilmu, jadi ilmu yang itu aja, kurikulumnya juga itu aja kan ya. Ya itu terlepas dari perkuliahan, kita mau melihat ya open recruitment sebenarnya di IT programmer ini kan harusnya ya kalau misalnya minimal S1 ya ya dasar aja yang diminta seharusnya, kayak gini kan. Kalau melihat informasi kualifikasinya kan jadi minder ya kita ya, mau ngelamar gitu kan, harus bisa aplikasi video editing, harus bisa kerja di luar jam kerja normal, itu malah wow banget lah. Terus harus bisa fiber optik, ya bayangkan fiber optik, networking dan lain-lain. Padahal di perkuliahan kan ada dua ya, dulu di kampus saya itu setelah semester 3 itu disuruh milih mau fokus ke jaringan apa ke programmer gitu. Jadi ya nggak mungkin juga sih. Tapi ya itulah realita yang ada di Indonesia tercinta kita. Jadi kalau lihat komentar dari teman-teman ini, saya coba taruh biar enak.
jam ya yang komentar banyak ya. Jam kerja normal 9 sampai 5. Oke. Kalau gitu gue kerja 11 sampai 3 biar nggak normal dan sesuai ketuntutan. Ada yang komen juga nyari Superman, wah kakak gue mah ogah. mungkin keterima di sana, dapat fasilitas apartemen mewah, dapat mobil mewah, pokoknya yang serba mewah, itu yang komentarnya. Ada juga yang komentar ujung-ujungnya disuruh benerin keyboard, mouse rusak atau bantu install software, aplikasi atau sistem benerannya serahkan ke vendor. Nah kemudian ada lagi, pas udah kerja nggak kayak gitu juga sih, realitanya berat di tes atau interview. Oh jadi kebanyakan nggak sesuai dengan job desk yang dipajang sebenarnya. Realitanya mungkin kalau misalnya kita ndak ngelamar jadi IT programmer, nanti ujung-ujungnya ya benerin keyboard atau benerin PC, printer gitu-gitu sih. Ya. Jadi setahu saya juga sih sebenarnya ini cerita curhatan dari teman saya juga yang kerja di BUMN. Ya kebanyakan dari mereka sebenarnya juga ngeluh ya, karena pekerjaannya itu ya banyak mereka sampai lembur gitu. Dan sebelum selesai pekerjaan satu, mereka udah ditambahkan pekerjaan yang lain gitu. Dan sebenarnya ini nggak sehat ya buat jiwa seorang programmer ya. Itu kan mempengaruhi mentalitinya ya kan pasti ya. Jadi terganggu, pasti akan terganggu. Dan curhatan dari teman saya itu, dia bilang ya ingin keluar, tapi kalian tahu kan nyari kerja juga susah. Nyari apa anak saya manggil. Nah itu jadi yang harus diperbaiki ya, karena itu nggak sehat juga buat programmer. Banyak kerjaan, banyak tuntutan, ini itu. Tapi sebenarnya tuntutan itu kemungkinan nggak relate juga. Misal disuruh bikin aplikasi, oke, itu tugas emang job desk-nya programmer. Tapi kalau untuk benerin printer, benerin PC atau editing video atau networking ya kan, atau benerin wifi misalnya ada error gitu-gitu kan, sebenarnya tugasnya beda gitu loh. Ada sendiri sebutannya, bukan programmer gitu loh. Jadi itu nggak sehat buat programmer kita yang ada di Indonesia ya, terutama job desk-nya itu terlalu banyak dan terlalu membebani untuk pekerjaan. Dan itu nggak baik ya. Ini PR ya buat seluruh perusahaan, misal mau dia swasta atau negeri. Nah kalau misalnya programmer ya kasih job desk yang jelas, kasih job desk-nya gitu loh, sesuai dengan kemampuannya. Tidak dituntut untuk benerin PC, benerin printer ya kan, benerin keyboard, benerin hal-hal yang di luar dari skillnya sebenarnya kan, kasihan gitu loh. Dia juga mau keluar juga mikir-mikir ya kan, misalnya udah keterima di sini, dia akhirnya dibetah-betahin ya, teman gue itu dibetah-betahin. Ya udahlah, mungkin sampai dia sampai kuat ya. Ya mungkin dia ada target, ya udah ini lumayan uang pensiunnya. Tapi kan kembali lagi itu mentalnya ya berpengaruh. Jadinya kan nggak sehat gitu loh. Sebagai programmer ya harusnya kerja sesuai dengan bidangnya. Misal dia bikin aplikasi, atau bisa lagi dipecah sebenarnya. Yang negeri kan kebanyakan nge-hire programmer itu ya nggak sesuai job desk, terus waktu ada anggaran aplikasi dikasih ke vendor yang lain. Nah itu juga nggak sehat juga. Kenapa nggak dikelola sendiri, benar-benar rekrut front end sama back end gitu kan, terus bikin aplikasinya ya internal gitu. Kenapa dikasih ke vendor gitu loh? Mendingan gitu aja. Kalau misalnya nyari programmer, ya nyari programmer, bukan tukang benerin printer atau benerin PC kan. Kasihan bos ya kan, mentalnya loh. Ya kalau saya sih kebahagiaan itu penting ya. Rasa kalau misalnya saya katakan udah
passion di programmer, sangat suka gitu, sangat suka dengan ngoding, memecahkan masalah dan lain-lain. Tiba-tiba udah ngelamar di perusahaan atau perusahaan nasional atau yang swasta, terus kita ternyata job desk-nya itu tadi nggak jelas ya, nggak sesuai dengan skill yang kita ingin asah. Kan sebenarnya kerja itu kan juga mau nggak cuma nyari uang ya, tapi nyari pengalaman gitu kan. Nah, pengalamannya itu ternyata di luar dari skill yang ingin kita asah. Nah, itu kan jadinya PHP dong ya. Kita dibohongi dong gitu kan. Nah, makanya ini sebenarnya realita yang ada di Indonesia. Jadi kawan-kawan, kalau misalnya kamu ingin melamar pekerjaan, ya pastikan job desk-nya sesuai. Jangan sampai kamu diberikan job desk yang di luar dari kemampuanmu atau di luar dari spesialismu. Kalau misalnya ya terserah, kembali ke tangan kalian masing-masing sih ya. Mungkin kalian tertantang ingin dapat skill benerin printer, tertantang dapat skill benerin PC, tertantang dapat skill untuk masang jaringan gitu ya. Ya terserah kawan-kawan. Tapi kalau bagi yang passion di programmer atau ingin sekali ngembangin skill programmernya, ya kalau bisa ya cari perusahaan yang lain, jangan di sana gitu kan. Karena eman gitu loh, eman kalian belajar misal jurusannya informatika, 4 tahun belajar, terus cari pengalaman, ternyata dialihkan dengan pekerjaan yang berbeda dengan harapan kalian gitu. Mending kalian sakit hati di awal aja daripada kamu tahan, udah tahan kerja dulu lah sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun. Udah, itu nggak sehat kalian, nggak sehat, mentalnya nggak sehat. Ya kalian bisa cari yang lain. Sebenarnya peminat atau pencari pekerja programmer itu banyak kok. Nggak harus di Indonesia, kalian bisa di luar negeri juga ada banyak gitu. Kalau kalian terkendala bahasa Inggris, ya sambil belajar aja. Ya saya juga belajar juga kemarin. Dulu sempet 2017 itu dapat pekerjaan dari luar negeri ya. Itu saya mainan abok itu juga ya 6 bulan 3 bulan nyoba ngebit akhirnya dapat kan pekerjaan pertama. Itu rate-nya berapa, $5 per jam. Terus saya dapatnya ya $5 itu ngerjain simple sebenarnya, ngupload foto di webnya orang gitu aja. Nah, itu juga bahasa Inggris saya nggak ngomong, nggak call sama sekali, nggak teleponan, nggak. Saya masih chat-chatan, dan itu saya modalnya cuma Google Translate ya. Ya itu pelan-pelan, terus lama-lama kalau kalian sering translate itu kayaknya akan hafal sendiri ya, balas kayak gimana balasnya. Cuma yang jadi masalah itu ketika ngobrol ya, itu kurang pede saya. Nah, itu pengalaman saya. Dan kalau kalian mau coba, itu ada di Upwork itu marketplace buat freelance. Kalau yang Indonesia juga ada sebenarnya, Fastwork namanya. Fastwork itu juga kalau nggak salah itu platform dari Thailand, cuma diadopsi di Indonesia, dan itu juga rame juga sih sebenarnya. Ya kalian bisa freelance kalau misalnya nggak harus ke perusahaan juga gitu. Kalau freelance terlihat terlalu menantang buat kamu, ya kamu bisa nyari perusahaan buat ngelamar kerja, tapi yang jelas perusahaannya, job desk-nya jelas. Ya, itu saja yang kita komentari. Jadi intinya kalau bisa utamakan kebahagiaan kalian dalam pekerjaan, karena itu yang terbaik. Ya walaupun mungkin gajinya kecil atau kalian emang berharap gaji besar, itu kalian harus bikin diri kalian layak dulu. Ada kok programmer yang gajinya besar, pasti ada. Tapi harus layak dulu. Kalian layak nggak dapat gaji besar? Tiba-tiba fresh graduate pengen gaji langsung besar. Nah, kalau kalian emang layak terus punya skill yang memumpuni, ya pasti digaji besar lah, ya kan? Ya enggak, di awal-awal saya lulus itu juga gajinya kecil kok. Ya karena emang masih belajar, karena kebutuhan industri sama pelajaran yang di perkuliahan itu ya tadi terpaut ya 5 sampai 10
tahun di belakang itu. Saya misal ya, contoh kasus saya lulus kan 2015. 2015 itu sebenarnya lulus itu kita harusnya udah diajarin framework, soalnya di industri atau software house itu pada waktu itu udah pakai framework. Nggak diajarin, malah di perkuliahan malah diajarin native. Nah, kita dapat ilmunya dari mana? Ya belajar sendiri. Ya, coba dosennya nggak ngajarin framework. Nah, itu kan contoh kalau misalnya di pendidikan sama kebutuhan industri nggak relate gitu loh. Yang itu sebenarnya PR juga buat pemerintah yang sekarang. Oke, itu saja yang saya ingin sampaikan. Pokoknya utamakan kebahagiaan, oke? Kebahagiaan diri kalian sendiri dalam melakukan pekerjaan yang kalian suka. Oke, sekian. Bye-bye. Ya, terima kasih udah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, itu gratis. Coba aja.